Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Sani Surya. Di mana lagi kalau bukan di Galeri Surya. Oke guys, di video kali ini saya akan memberi tips atau trik sedikit masalah bagaimana cara mengikat kain jemputan. Jadi dalam membuat jemputan itu kan kita mengikat terlebih dahulu ya, baru dicelup menggunakan pewarna, baik itu pewarna sintetis ataupun pewarna alam. Jadi sebelumnya itu kita harus mengikat terlebih dahulu ya. Jadi kainnya itu kita harus diikat. Ini namanya kain jemputan atau cara mengikat. Nah, jadi bagaimana cara mengikatnya? Yuk ikuti terus di video. Oke guys, jadi sebelum kita mengikat kainnya, terlebih dahulu kita harus melukis motifnya. Nah, kali ini ya, ini contoh motif yang sudah saya buat. Nah, kayak gini ya. Di bagaimana cara menjemput atau mengikatnya, nanti saya kasih tahu tipsnya bagaimana. Ini versi dari UKM Galeri Surya, ini versi di tempat saya ya. Kalau di tempat lain memang banyak sekali ya versi-versi bagaimana cara mengikatnya, tapi ini versi di tempat kami. Nah, contohnya kayak gini. Ini contohnya kain yang sudah saya motif dan akan saya ikat. Jadi ikuti terus video kali ini. Oke, lanjut lagi. Jadi yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan kainnya dulu ya. Ini kain. Ini contoh kain dan juga motif yang sudah saya buat. Jadi kita mau buat bulat titik 7. Jadi di dalamnya ada titik 7 ya. Ini sebagai contohnya aja ya. Jadi kita harus tahu basicnya dulu. Ini saya titik dulu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh titik 7. Jadi untuk kiri kanannya ini nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengikatnya. Ini berbeda teknik yang ini, yang di dalam titik kecil ini sama yang di besar ini. Ini versi di UKM Galeri Surya ya. Jadi kalau kainnya sudah ada, kita yang pertama harus menyiapkan jarum. Ini jarum. Ini kayak jarum jahit gitu ya. Ini jarumnya. Ini besar ya. Ini jarumnya lumayan besar nih. Kayak mana ya? Pokoknya besar deh. Ini beli aja di toko-toko jahit gitu, ada jarum yang besar. Ini jarumnya. Setelah itu ada tali. Ini talinya. Ini tali berfungsi untuk mengikat kain. Setelah itu saya menggunakan ini ya, apa ya, lupa saya namanya apa. Ini beli aja itu di toko jahit, ini pasti ada. Nah, ini kalau nggak ada ini pakai gunting aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Untuk di dalamnya, kita yang dalam ini titik 7 ini, kita tidak usah menggunakan tali yang besar kayak gini ya. Ini kan terlalu besar nih. Jadi kita potong-potong biar lebih kecil untuk mengikat yang ada di dalam ini ya, dalam titik 7 ini. Jadi kalau kita buka talinya ini besar, kira-kira kita potong 4, kayak potong 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 kan. Nah, kita belah yang ini. Ini kalau kebesaran tinggal dipotong aja ya. Ini tinggal dipotong, gampang kok. Ya oke, kita potong dulu. Kita singkirkan dulu tali yang besar dan juga jarumnya. Jadi kita fokus menjemput titik 7 yang ada di dalam kain. Ini ya, mana tadi? Kayak ini. Ini ya, ini titik 7. Jadi di dalam ini mana tadi? Oh, ini. Cara mengikatnya beda ya. Yang kecil sama bulatan ini dan juga yang besar. Ini versi di UKM Galeri Surya. Jadi yang
yang sudah kita motif, ini kita ambil dulu ini biar lebih jelas ya. Kita ambil dulu yang motifnya ini. Setelah itu kita putar-putar sedikit biar jadi pas ini udah fokus. Ini kan titik tadi, ini yang di tengah-tengah tadi ya. Jadi kita ambil yang ini, kita ambil putar-putar sedikit biar lurus. Setelah itu tali yang sudah kita potong bagi 4 tadi, ini kita letakkan di bawah. Ini di bagian bawahnya ya. Ini biar mengunci, jadi dikunci kainnya biar nggak keluar nanti. Nah, setelah ini baru kita puter. Nih, baru kita puter. Cara muternya, ini kainnya harus di samping ya. Nih, di samping. Jangan di atas gini ataupun di bawah, jangan. Jadi harus samping. Ini saran dari saya ya. Sudah, baru kita puter. Puter seperti biasa. Jadi saat pemutarannya sudah diputer, langsung ditarik. Jadi biar lebih kuat gitu. Puter, tarik, puter lagi, tarik, puter, tarik, puter, tarik, puter, tarik, terus sampai ke atas ya. Nih, kalau sudah, kita putar lagi dari atas ke bawah. Tadi dari bawah ke atas, ini ke atas ke bawah. Nih, putar lagi sampai tempat kita tadi. Nih, ini udah selesai nih. Nah, selanjutnya kita harus kunci nih ya. Di biar pada saat perendaman ini nggak lepas gitu. Cara menguncinya ini versi tempat saya ya. Jadi tali ini kita puter kayak ke atas gitu. Nih, jadi simple kayak apa ya? Kayak kupu-kupu gitu. Kita ulangi. Ini putar di atas, baru kita masuk ke dalam. Cara menguncinya itu di bagian bawah ya, jangan di bagian atas nih. Ini di bagian bawah. Ini sudah. Nah, itu hasilnya ya. Setelah itu baru kita potong. Sudah. Ini teknik untuk mengikat tanda titik yang ada di dalam ya. Ini biar lebih kecil. Ini kecil. Nah, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya cara mengikatnya. Ini sebagai contohnya aja. Kita jangan terlalu banyak biar nggak rumit gitu. Jadi sudah menjemput yang di dalam. Setelah itu di lingkaran. Ini lingkaran ya. Ini ada lingkaran nih. Jadi untuk lingkaran kita nggak usah dijemput. Itu namanya jelujur. Jadi jelujur itu kita jahit terlebih dahulu. Kalau sudah kita jahit baru kita tarik. Nah, contohnya gimana? Kayak gini ya. Kita pakai lingkaran yang lain. Jadi sebelumnya itu kita harus masukkan talinya dulu ke dalam jarum besar yang sudah kita siapkan tadi. Jadi guys, untuk talinya, karena tadi kalau di dalam kita harus kecil-kecil ya, tapi kalau untuk di jelujur yang bulat-bulatan tadi kita harus bagi dua. Ini saran dari saya. Ini bagi dua, ini sudah satu kan, satu kita bagi dua. Dia fungsinya kalau bagi dua ini yang besar. Saat kita buka nanti untuk kain jemputannya, jadi motifnya itu terbentuk gitu. Nah, kayak gini ya. Oke, kita potong dulu. Setelah itu kita masuk ke dalam ya. Nih, sudah kita masuk ke dalam. Nah, kayak gini ya. Ini jangan terlalu panjang biar enak pada saat kita menjahitnya nanti. Oke, jadi gini. Ini untuk bulatan. Mana bulatan? Nah,
Ini untuk bulatan tadi kita jahit terlebih dahulu bulatan ini ya. Jadi kalau sudah dijahit semuanya baru ditarik, baru kita kunci. Jadi bagaimana caranya gini ya. Jadi untuk bulatan ini tips dari saya biar bagus. Untuk penjahitannya kita jangan terlalu jauh. Jadi dekat-dekat. Contohnya kayak gini. Nih, ini nggak dekat nih. Nah, kayak gini. Ini kan dekat. Jangan jauh-jauh ya. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan jadinya deket. Kalau jauh-jauh kayak gini, ini. Kalau kayak gini, ini nanti kainnya itu, motifnya itu, jadi nggak terlalu kelihatan bentuk bulat gitu. Kalau kayak ini deket-deket, ini pasti kelihatan. Oke, kita lanjut sampai terakhir gini ya. Oke guys, ini sudah saya jahit. Nah, ini contohnya ya. Ini sudah saya jahit semua. Ini biar bagus ya. Nah, cara mengikatnya itu gampang banget. Kalau kita sudah jahit kayak gini full, kita langsung tarik aja ya. Cara menariknya itu pelan-pelan. Jadi jangan terlalu kuat, jangan kayak tergesa-gesa gitu deh. Ini santai, tapi hasilnya bagus kok. Nah, jadi gini. Ini tariknya kita pelan-pelan. Yang paling utama ini harus di atas ya, karena ini di sini kan nanti ada titik berapa, bebas lah, titik 5 atau 6 atau 7 nanti di atas ini. Yang sudah contoh yang pertama tadi ya. Ini kalau sudah kita tarik, kiri kanan kita tarik. Setelah itu kita kunci. Nah, ini kuncinya harus di atas ya. Nih. Setelah itu baru kita kunci. Kuncinya kita kunci kayak biasa. Nih, sudah. Sekali lagi. Jadi jangan sekali ya. Lebih bagusnya tuh 2 kali. Nih, udah selesai. Setelah itu yang sebelah ini gimana ya? Nah, jadi ini prosesnya kayak tadi. Ini kita jahit gini, kayak bulat tadi. Ini kalau sudah kita jahit, baru kita tarik. Nanti saya kasih contohnya. Tunggu. Oke guys, jadi gini ya. Untuk segi 4, ini kalau kita mau ditali kayak jurujur, kayak gini juga bisa. Tapi kalau motif yang ini saran saya harus ditarik. Setelah itu baru dijemput. Jadi hasilnya bagus kok. Jadi bagaimana caranya kayak biasa, kita jahit. Biasa ini nggak apa-apa kalau lebih besar, lebih panjang dikit nggak apa-apa. Karena kita fokus ke jemput yang ini, bukan fokus ke jurujur ya, beda kayak yang tadi. Kita tarik dulu sampai ke ujung ya, tapi jangan terlalu ujung biar hemat juga gitu. Ini terus ya sampai ke ujung-ujung. Jadi kalau sudah selesai, baru kita jemput. Ya, hasilnya akan mengikuti, ya insya Allah akan bagus kok. Nih, kalau sudah selesai, kita tarik ini ya, kita tarik dulu. Nih, sudah ya. Jadi kalau sudah selesai yang ini, kita tarik seperti biasa kayak yang ini. Tapi bedanya nanti dijemput ya. Setelah itu kita tarik yang ini. Nih. Kalau sudah, baru kita puter kayak menjemput biasa, ikat. Tapi caranya ini harus di samping ya, jangan di atas. Ini biar kuat. Tarik, puter, tarik, puter, tarik, puter, tarik terus sampai ke atas. Jadi hasilnya bagus kok. Caranya untuk talinya saya menyarankan lebih panjang ya, karena ini lebih besar ya, bukan kecil. Jadi kalau lebih panjang
dan kita penjemputan itu hasilnya akan bagus banget. Nih, kalau sudah baru kita ikat. Jadi mengikatnya kayak kunci biasa. Nih, ini kunci ya. Terus kunci biar nggak lepas. Ini harus rapat, jangan nggak rapat. Nih, udah kayak gini aja. Dia hasilnya gimana nanti saya kasih tahu ya hasilnya. Nih, ini sudah selesai. Jadi gitu ya guys, cara menjemput kain jemputan. Ini cara jujur-jujurnya. Untuk cara ikat kecil itu sudah saya kasih tahu ya guys. Jadi begitulah caranya. Oke guys, jadi itulah cara mengikat kain jemputan versi Galeri Surya. Dan ini salah satu contoh hasilnya kalau kita sudah mengikat ya. Nih contohnya. Ini bentuknya kayak gini, yang besar tadi. Dan ini hasil dari yang kecil-kecil tadi. Nih, ini contohnya ya. Nih. Ini contohnya dan ini adalah bulatan sudah kita jahit juga tadi. Jadi beginilah hasilnya nanti. Ini panjangnya 2 meter. Jadi begitulah guys cara mengikatnya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share video ini buat teman-teman yang mau belajar bagaimana cara membuat jemputan. Pewarna alam bisa, pewarna tekstil juga bisa. Jadi see you next time guys, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sandi Surya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan untuk motif-motif yang sering Sandi gunakan untuk membuat batik jemputan. Jadi ya teman-teman, sebelum kita membuat batik, membuat jemputan, sebelum menjemput itu kita harus mempunyai lukisan terlebih dahulu. Jadi sebagai panduan sebelum kita menjemput atau mengikat kain tersebut. Jadi hari ini saya akan motif apa yang sering Sandi gunakan, dan untuk video selanjutnya Sandi akan menjelaskan juga dan bagaimana cara perendaman, bagaimana cara melukis, dan juga bagaimana cara mengikat kain jemputan biar itu enak dipandang dan juga bagus kelihatannya. Sini Sandi membawa beberapa peralatan ya teman-teman. Contohnya kayak ini. Ini ada bergelombang-gelombang gitu. Bergelombang bukan yang aneh-aneh ya. Ini bergelombang biasa. Ini sebagai patokan yang ada di bawahnya. Kalau kami saat menyebutnya dengan sebutan kaki. Jadi di dalam kain jemputan itu kan ada kain itu ada kakinya biar enak dipandang. Kalau sering dibuat baju itu berada di posisi bawah. Nah itu. Jadi ini untuk bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Tergantung kita mau pilih yang mana, mau yang kayak segitiga begini atau ini yang bulat-bulat kayak gini. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter ya. Jadi pas untuk kain yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Dan pas buat untuk kakinya biar enak dan juga nggak biar beraturan, itu kita pakai ini aja. Langsung melukis dan kita langsung buat langsung diikat. Jadi untuk kain jemputannya langsung diikat gitu. Sini Sandi sering menyebutnya dengan sebutan segitiga dan juga gunung. Ini gunung, ini segitiga untuk kaki. Nah, ini kalau ini gunung ya. Ini gunung yang lebih besar lagi daripada yang sebelumnya tadi. Ini sering digunakan di kaki juga ataupun di motif-motif di kain jemputan. Kalau untuk kaki ini bisa dibuat biar lebih enak kan? Biar lebih enak dibuat kayak bulat-bulat gitu, kayak gunung atau kayak apa sih, terserah kawan-kawan sekalian yang mau motifnya enak atau cantik gitu, terserah kawan-kawan. Ini motif yang sering saya digunakan ya. Ada lagi ini kayak menara masjid gitu.
ini kayak rencana masjid. Ini termotivasi di menara masjid. Kenapa Sani buat ini? Ini kayaknya enak ya, enak dipandang juga enak dilihat, karena kalau motif kayak gini nih jarang sekali orang menggunakan dalam mendesain atau melukis kayak jemputan kita itu. Nah, ini enak nih. Yang kayak gini. Ini bulat. Ini bulat-bulat dan ini lonjong segitiga segi empat ini ya. Ini segi empat, ini lonjong bulat-bulat gitu. Kalau lonjong bulat-bulat ini biasa kita buat untuk di motif pertengahan. Nah, kalau ini sudah dimotif, ini bulat juga tetapi di sini titiknya 1 2 3 4 5. Ini ada 5, kalau di sini kalau lebih besar itu 7. Nah, kalau ini bulat segi 4 gitu. Ini terserah kita ya. Kita mau langsung dijemput ataupun di tengahnya dibuat titik juga, itu terserah kita. Ini motif yang sering saya digunakan juga di dalam ini. Ini segitiga, ini segitiga kecil, ini segitiga besar, ini segitiga kecil, ini segi 4 besar, ini bulat, ini paling sering digunakan, dan juga ini segi 4 kecil. Jadi kita gunakan ini ya, biar selalu digunakan dan juga nggak cepat rusak gitu. Ini enak, bagus nih. Ada lagi, ini banyak ya motif yang bisa dibawa di sini. Ada lagi nih, ini beda kayak yang ini ya. Ini segi 4, ini segi 4 lonjong ke atas. Ini sering di bawah untuk kaki. Ini kaki biar bagus. Jadi kalau kaki ini bagus ini. Ini lebih besar. Ini kayak durian gitu. Kayak durian. Ini motifnya sudah Sani buat. Dan juga sudah digunting ya di tengahnya. Jadi pada saat kalau sudah digunting, kita pada saat melukis itu enak. Jadi kita langsung letakkan di atas kain, sudah langsung dilukis. Jadi nggak repot-repot lagi. Beda kayak gini. Kalau ini kan langsung letakkan di atas dasar kita. Setelah itu baru kita lukis. Tapi repot ini. Ini sangat repot sekali. Kalau ini langsung aja. Ini langsung satu cetakan gitu. 1 meter 40 ini. Ini 1 meter 40. Jadi kita langsung letakkan motif ini di atas kain. Sudah di atas kain, kita langsung motif, langsung dibuat lukisan. Jadi pada saat kita penjemputan itu nggak sulit lagi. Mau jemput yang mana gitu, itu enak. Begini nih. Ini sudah 1 meter 40. 1 meter 40 sudah panjang gini. Jadi ini kayak yang tadi ya, yang gini. Ini sama ini. Yang bedanya ini cuma motif doang. Ini motifnya doang yang beda. Ini termotivasi dari nih. Nah, sama. Nah, jadi kalau kita gunakan yang ini, kita nggak usah mengukur lagi. Jadi apa jaraknya 5 cm atau 6 cm atau 7 cm, kita nggak usah repot-repot lagi karena di sini sudah ada ini ukurannya. Ini ukurannya sama semua. Dari ujung ke ujung sama. Ini sama ya. Ini bunga. Ini motif yang sering Sani gunakan ya untuk penjemputan. Ini motif bunga. Ini motif bunga matahari. Bunga matahari atau bunga bidadari. Ini segitiga lonjong. Ini segitiga nggak jadi. Ini separuh segitiga. Setelah itu ada di atasnya kayak sedikit gitu juga ya. Ya, apa ya sih sebutannya? Ya kayak gitulah. Ini dan jadi kita langsung letakkan di atas dasar putih yang mau kita lukis, langsung letakkan di atasnya. Setelah itu langsung kita lukis, jadi enak dipakai. Dan juga nggak repot ya kalau kita ada motifnya. Soalnya kayak gini, ini ada lagi nih.
Ini jadi langsung dibuat itu 1 meter 40. Jadi pada saat kain lebar 1 meter 40, kita langsung gunakan nih, langsung meletakkan di atas, udah selesai, langsung dilukis. Itu enak sekali ya. Ini cepat sekali nih. Biasa kalau kita pakai yang gini, nggak dibuat kayak gini, ini bisa mencapai dalam 1-2 meter bisa 15 sampai 30 menit ya, kurang lebih ya. Tapi kalau ini 5 menit udah selesai. Ini memang cepat, praktis, dan juga kita bisa gunakan terus menerus ini. Nah ya, apalagi ya? Ini ada lagi motif yang sering digunakan. Nih. Nah, ini penguin. Dan motivasi pada saat sering melihat di gambar-gambar di internet, di Google, termotivasi saya buat motif-motif terbaru ya. Biasa kalau jemputan itu ada 1 titik bulat, habis itu di dalamnya titik 5, titik 6, titik 7. Tapi sekarang mau motif yang terbaru dengan tema hewan. Jadi beberapa hewan itu saya dicetak dan juga semua sendiri kayak ini. Ini temanya hewan lagi gini nih. Ini burung. Ini temanya burung. Ini digunakan juga. Jadi kalau kita ada motif, jadi nggak sama dengan kayak orang lain, kayak pengrajin lain. Jadi kita gunakan motif dari inspirasi kita sendiri. Mau lihat ini, oh ini kayaknya cocok nih jadi motif. Ini kayaknya cocok nih jadi motif. Jadi kita langsung ambil aja. Seperti gini. Ini enak kan? Terus ini. Nah, kalau ini motifnya itu saya pernah lihat di kayak apa ya? Kayak tikar gitu. Ada tikar yang motifnya kayak gini. Ini kayak lambang masjid. Kubah masjid. Ini ada lonjong. Jadi wah, jadi kayaknya enak nih dibuat motif. Jadi kita buat ini buat motif juga. Ini seru ya, motif kayak gini. Tapi kalau mau rapi buat kayak gini, jadi langsung kayak gini, di motif sudah dimotif, langsung digunting. Ini enak. Jadi kita nggak susah payah lagi. Kalau gini kan memang susah. Ini susah. Butuh waktu yang cukup lama juga kita mau motif lagi ya. Oh ini cangkir. Nah, cangkir. Ini cangkir motif untuk kaki. Jadi untuk kaki saya sering gunakan motif ini. Jadi untuk kakinya itu. Nah biasa di ini di atas dan juga ada di bawah. Jadi atas bawah. Nanti untuk contohnya nanti sedang disebar di Instagram @galerisuryagam. Di Instagram di sana ada motif yang sudah jadi dari cetakan yang saya jelaskan tadi. Ini banyak ya. Ini ada lagi bunga. Ya motifnya banyak. Ada motif bunga, cangkir, burung, dan lain sebagainya. Apa lagi ya? Ini ada lagi nih Pak. Oh ini. Nah, ini untuk menjadi motif bunga matahari. Ini bunga matahari. Kalau kayak gini aja, ini lonjong-lonjong, ini nggak bagus ya. Tapi kalau kita dimodif di atas di dalam ini kayak bunga jadi matahari gitu, ini lebih besar daripada bunga yang dijelaskan tadi. Ini lebih besar. Lagi ya. Ini habis kayaknya teman-teman. Oh ini sudah. Jadi itulah ya teman-teman, beberapa motif yang sering saya digunakan untuk membuat jemputan pewarna alam Gambo. Jadi beberapa motif yang digunakan. Jadi untuk membuatnya nanti saya kasih tutorialnya. Ini bahannya apa, bagaimana cara membuatnya, dan juga bagaimana agar motif kita tidak sama dengan orang lain ataupun kita membuat motif terbaru. Itu terinspirasi dari mana gitu. Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman. Jangan lupa untuk support selalu channel ini
dengan cara like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu murah. Murah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Surya Gambo. Di Galeri Surya Gambo ini kami menyediakan batik pewarna alam Gambo atau biasa disebut dengan jemputan pewarna alam. Di tempat inilah kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan batik jemputan pewarna alam Gambo yang satu-satunya petani dari Desa Toman yang memproduksi batik Gambo. Batik jemputan Gambo ini tidak semudah yang kita pikirkan, karena banyak sekali proses-proses yang harus kita laksanakan. Seperti dilihat di video ini, ada pewarna alam, yaitu gambir cair yang akan kita proses selanjutnya. Tahap pertama, yaitu pelukisan motif. Pada tahap pertama ini, kita harus melukis motif kita terlebih dahulu sebelum proses penjemputan pada kain dasar yang akan kita buat. Pada saat kita melukis, kita bisa memakan waktu kurang lebih 15-30 menit. Itu tergantung motif apa yang akan kita buat. Seperti pada video satu ini, yaitu dengan tema bola melingkar. Bola melingkar ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dalam tahap proses pelukisan dengan panjang dasar 2 meter. Tahap selanjutnya yaitu penjemputan. Pada tahap inilah kunci dari batik jemputan pewarna alam Gambo bisa dihasilkan. Karena pada saat kita penjemputan, jika jemputan kita tidak terlalu kuat ataupun merenggang, maka hasil yang akan kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tahap ketiga, proses pencelupan pewarna Gambo. Sebelum kita merubah warna apa yang kita inginkan pada batik jemputan kita, kita harus memiliki pewarna alam Gambo terlebih dahulu. Karena kuncinya ada pada tahap ini, yaitu perendaman pewarna alam Gambo. Setelah kita selesai mewarnai pewarna alam Gambo ini dengan kain yang kita gunakan, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap perubahan warna. Tahap selanjutnya pencelupan pemancing warna. Setelah tahap pertama, yaitu perendaman pewarna alam Gambo telah selesai, tahap selanjutnya kita merendam terlebih dahulu untuk mendapatkan warna apa yang ingin kita inginkan, seperti warna hitam, hijau lumut, dan warna-warna lainnya. Tahap selanjutnya yaitu pencelupan mendapatkan warna. Setelah tahap sebelumnya telah selesai, pada tahap inilah kunci dari keberhasilan warna apa yang ingin kita inginkan. Pada tahap ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari sampai 5 hari, tergantung warna apa yang ingin kita inginkan. Warna yang paling lama dan paling sulit yaitu warna hitam. Tahap selanjutnya pelepasan ikatan jemputan pada kain. Pada tahap ini, setelah hasil perendaman kita telah selesai dan warna sudah kita ketahui, maka jemputan yang sudah kita ikat, kita harus membukanya terlebih dahulu untuk mendapatkan dan melihat hasil yang terbaik. Dan inilah hasil jemputan pewarna alam Gambo yang diproduksi oleh Galeri Surya Gambo langsung dari petani Gambo Desa Toman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Surya, anak petani gambir yang ada di Desa Toman. Jadi di sini saya berada di kebun gambir. Buat kawan-kawan mungkin ada yang penasaran bagaimana bentuk pohon gambir itu sebenarnya gimana sih? Mungkin ada yang penasaran gambir. Kalau di sini sering menyebutnya dengan sebutan gambo. Jadi tanaman gambo. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya gambir. Oke, di sini saya mau perlihatkan tanaman gambir, bentuknya, tingginya bagaimana, dan luasnya ada berapa, kira-kira gitu ya. Oke, di sini kita putar dulu. Jadi ini yang namanya tanaman gambir. Ini pohon gambir ya. Nih. Ini pohon gambir. Ini kira-kira tingginya 180 cm. 180 sampai 2 meter. Ini paling tingginya. Ini daunnya ini. Nih. Ini daun gambir. Kebanyakan orang hanya tahu tanamannya itu di internet atau gimana ya gitu. Jadi di sini saya perlihatkan secara langsung tanamannya, ini daunnya, batangnya gitu gimana. Nah, di sini ya. Nih, ini secara dekat kita lihat dari bawah. Ini tumbuhannya, ini mirip kayak apa namanya itu, kayak tanaman kopi ya. Enggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu bawah, tapi ini ideal buat kita yang lagi memetik daun gambir. Ini kebetulan daunnya udah dipanen, jadi hanya sedikit di sini daunnya. Nanti kita ke ujung lagi di sana. Di sana ada ibu saya yang lagi panen daun gambir. Nanti kita lihat tanaman gambir yang masih banyak dan juga proses pemetikan itu gimana. Oke. Di sini kita lihat tanaman gambir, tahu daunnya masih banyak. Nih, di samping ini. Ini daun gambir semua ini. Daun gambir yang masih penuh dan masih dipanen. Nah, di ujung sana ada Big Mega. Big Mega sama dengan Uma. Kalau di Uma, kalau di sini Uma, kalau Indonesianya Ibu. Nih, mereka lagi panen daun gambir. Nih. Ini setiap pagi panen daun gambir, ini akan diproses ke getah. Nah, kita lihat dulu cara dia panen. Nah, ini sih Gabi. Hai. Nih daun gambir nih. Ini bunga daun gambir. Bunga corona. Ini bunga corona. Bunga corona. Ini banyak sekali daunnya sini. Ini daunnya, ini batangnya, itu Uma, itu Bibi lagi panen. Kita lihat hasil panennya. Nih, satu keranjang. Keranjang. Nih satu keranjang. Ini berangkat jam setengah 6 pagi, selesai kurang lebih jam 9. Jam 9 sampai jam 10. Siang deh ya. Sampai jam 10. Ini batang daun gambir. Kalau di sini menyebutnya batang gambo. Oke. Ini banyak nih. Ini dipanen terus setiap hari.
Kalau tidak dipanen akan ada hama yang akan makannya. Ini contoh, ini rusak, ini nggak bisa dipanen lagi. Kalau kayak gini jadi getahnya berkurang. Nih. Oke, ini saya sudah perlihatkan semua batangnya, daunnya. Nanti untuk prosesnya nanti kita lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Nih, ini sudah lihat semua, kurang lebih 1,5 meter luasnya di sini. Tapi bukan tanaman gamis semua, ada pohon karet, ada pinang, ada sawit. Jadi satu kebun ini kurang lebih ada 4 tanaman. Ini pinang. Nah tuh di ujung itu tanaman sawit. Ini gambir, ini karet. Nah jadi lengkap. Satu kebun ada 4 tanaman. Wah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi sama saya Sani Surya. Di mana lagi kalau bukan di Galeri Surya. Oke guys, jadi hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kain gambo yang kami jual di Galeri Surya. Oke, jadi kemarin itu banyak banget ya teman-teman dari saya yang bilang, San, coba dong spill satu persatu dong jenis kain gambo yang kamu jual. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan kasih tahu jenis kain yang kami produksi dan kami jual. Jadi ini ya guys, yang pertama ini namanya kain velvet. Nah, ini kain velvet ini lebarnya lebar 2 kali atau 140 ya. Ini lebarnya lebar 2 kali 140. Ini sangat bagus sekali saat kita gunakan kalau mau dibuat jadi kayak gamis ataupun blazer, itu bagus sekali ya. Ini sangat lembut dan juga mengkilat ya. Kalau kita di luar itu akan mengkilat ya bentuknya. Nih, ini aja udah kayak mengkilat gitu ya. Apalagi di bawah sinar matahari. Ini lebih bagus lagi kalau di bawah sinar matahari. Tentu saja bahannya, kualitasnya dijamin guys. Ini ya. Nah, ini motif titik 7, titik 1 dan titik besar yang ada di samping. Nih, kainnya. Ini bagus sekali ya buat kawan-kawan. Jadi kalau mau beli dan mau tanya berapa harganya, coba cek di Instagram kami Galeri Surya Gambo. Ini nomor 1 guys. Guys. Ini yang kedua, jenis kain ebros. Ini kainnya lembut, sangat lembut sekali ya. Jadi lebarnya selebar sekali, memang lebarnya 110. Walaupun lebarnya sekali, tapi bahannya lembut. Bahannya sangat cocok sekali buat teman-teman yang mau buat baju kemeja ataupun baju batik untuk jadi kayak batik-batik gitu ya. Ini jemputan ya. Nah, itu bagus sekali ya. Ini salah satu motif yang kami produksi dan kami buat. Ini namanya titik 7 di dalam jalan. Nah, ini ya. Nah, jadi kayak gini. Lebarnya sekali, bahannya lembut. Ini sangat lembut sekali ya. Jadi kalau pada saat saya kayak gini, nah kayak gini, ini akan balik lagi. Ini nggak mudah kusam dan juga nggak mudah berantakan gitu. Wah, ini kayaknya sangat bagus. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi datang di tempat kami di Galeri Surya. Nah, ini bahannya. Oke, kita lanjut lagi. Bahan yang ketiga, ini namanya bahan jaguar. Nah, ini bahan jaguar. Ya, ini bagus banget ya motifnya. Ini titik 7 samping. Wih, gila guys. Bagus banget ini warna hitam. Ini cocok. Wih. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bahan jaguar, lebarnya lebar 2 kali 140. Ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang mau buat gamis dan juga untuk blazer ataupun jaket. Ini bagus ya. Nih bahannya. Nih, bagus guys. Wah, bisa lihat nih. Wah, gila.
Nih, ini lebarnya, lebar 2 kali. Ini sangat lembut dan juga tebal. Jadi nggak mudah koyak dan juga nggak mudah sobek. Ini ditunggu apa lagi? Come on guys, datang tempat kami dan kami akan kasih tahu bahan ini. Ini bahannya sangat lembut. Lembut, ada lembut-lembut kasar gitu ya, tapi tebal. Tebal banget ini. Nih, kalau kawan-kawan mau buat baju, nggak usah pakai puring atau tricot, udah pas. Ini saking tebalnya saya pun nggak lihat deh kamera yang ada di depan itu. Saya nggak lihat. Memang bagus ini bahannya. Ini bahan yang ketiga yang kami produksi ya. Jadi kualitasnya sudah terjamin. Yang tidak percaya, yuk datang ke tempat. Oke, next guys, bahan selanjutnya ini yang kami produksi ialah bahan katun. Wow, siap. Bahan katun. Bahan katun ini lebarnya sekali. Katun K60, memang banyak sekali ya jenis katun. Ini salah satunya katun K60. Ini K60. Ini lebarnya sekali, 110 lebarnya sekali. Tetapi kualitasnya bisa dibilang bagus ya guys. Ini kualitasnya. Ini bahan katun ini sangat cocok sekali buat cowok-cowok ataupun buat cewek yang mau pakai couple gitu. Ya, gitulah. Bagus kan? Oh my god. Oke guys. Nih. Ini agak kasar, bahannya agak kasar. Memang agak kasar, tetapi saat kita gunakan jadi baju bagus. Lebar sekali. Nih, lebarnya 110. Panjangnya ya tergantung teman-teman. Mau panjangnya 2 meter, 3 meter, atau 4 meter. Nah, jadi semuanya ada ya. Oke, next. Ini salah satu bahan terfavorit yang ada di tempat kami, yang banyak sekali belinya. Ini namanya bahan seni sutra. Oh guys, bisa dilihat nih, ini motifnya, wush, bulatan yang sangat sempurna. Nih bulatannya sangat sempurna guys. Bismillah. Ini bahannya jatuh, licin banget ya di depan. What? Nah di luar ini sangat licin nih licin ya. Ini kalau jadi baju ini di luar dan ini di dalamnya, karena ini dalamnya agak kasar gitu. Kalau di luar kita pakai bahan ini di bawah sinar matahari ini akan mengkilat. Nih ini aja udah mengkilat guys. Bisa dilihat ya. Nih. Wush, keren guys. Wah, keren ini kalau jadi baju. Ini oke lanjut guys. Bagus banget nih. Ini warna hitam ya. Nanti saya akan spell warna yang merah. Nah, ini guys. Ini semi sutra, bahannya warna merah, jenisnya sama, lebarnya lebar 110. Kalau panjang itu tergantung teman-teman mau pesannya panjang 2 meter, 3 meter, atau 4 meter. Wow guys, ini warna merah. Ini coklat merah ya, bukan merah. Ini coklat merah. Kayak merah madun gitu ya. Nih warnanya. Ini sangat bagus guys. Ini sangat sulit kami buat warna ini. Ini beberapa kali percobaan deh. Pokoknya sulit banget guys. Sampai ke ujung-ujung nih. Nih bulatannya sangat sempurna guys. Bulat banget nih. Oh my god. Oke. Jadi itulah beberapa jenis kain gamo yang kami produksi. Tetapi ada satu jenis kain yang tidak kami produksi lagi karena banyak sekali komplain dari konsumen-konsumen kami. Kok bahan ini mudah sobek, mudah hancur, ya pokoknya kualitasnya berbeda lah dari jenis kain yang kami produksi. Nah ini guys namanya kain viskos. Nih ini kain viskos ya. Ini kain viskos ini salah satu kain terlama yang kami produksi, tetapi kami stop terlebih dahulu produksi kain ini karena kain ini banyak sekali komplain dari konsumen bahwa kain ini sangat ya gimana ya, kayak udah sobek gitu. Viskos polos yang paling mudah itu viskos kembang atau viskos bermotif. Nah itu sangat mudah sekali sobek dan juga banyak sekali komplain dari konsumen saya ya. Makanya saya nggak produksi lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bahan viskos di tempat kami ya, saya sarankan pesan bahan yang lain ya. Itu namanya bahan ebros. Bahan ebros itu salah satu bahan
yang sudah kami produksi, dan banyak sekali dari kawan-kawan yang atau konsumen kami yang bilang, wah ini bagus nih kain ini, harganya murah tetapi kualitasnya terbaik. Nah, jadi itulah ya guys. Jadi guys, itulah beberapa jenis kain yang kami produksi untuk dijadikan jemputan pewarna alam, terutama pewarna alam Gambok. Jadi buat teman-teman yang suka video ini dan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus saya dan UKM Galeri Surya Jagonya Warna Alam. So, see you next time guys, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.